Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pria di Tanggamus menganiaya wanita selingkuhannya hingga tewas. Seorang pasien DBD di Lampung Tengah meninggal dunia. Harga bahan pokok dan sayur mayur yang kian melambung menyebabkan warga terpuruk. Sejumlah produk makanan yang beredar ditemukan tidak memiliki izin edar yang sesuai. Hal ini ditemukan tim Satgas Pangan Bandar Lampung saat inspeksi ke sejumlah toko modern dan swalayan Rabu siang. Pihak toko diminta menarik kembali barangnya dan tidak menjual produk makanan yang tidak berizin. Inspeksi dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru untuk memastikan kelayakan produk makanan yang dijual. Masyarakat juga diminta jeli memeriksa produk makanan yang akan dibeli dan segera melapor ke Satgas Pangan jika menemukan kejanggalan. Kita juga tadi langsung ke dua tempat untuk proses dan Chandra di MBK. Jadi secara umum tidak ada temuan yang berarti lah signifikan, hanya ada beberapa yang harus dilengkapi catatan, misalnya masalah perizinan yang masih belum lengkap. Jenis produk yang diperiksa antara lain isi parsel, makanan beku hingga sayuran. Tim Satgas berjanji akan terus mengawasi produk makanan yang beredar demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Dalam beberapa hari ini pengawasan intensif untuk Natal dan Tahun Baru memang beberapa kita temukan seperti tadi disampaikan Pak Asisten ya, beberapa produk yang izinnya belum sesuai. Artinya memang produk itu ada beberapa kategori sesuai dengan kategori tingkat risikonya. Kalau produk kategori risiko tinggi seharusnya memang terdaftarnya di Badan POM karena dia harus ada pemeriksaan yang lebih detail. Pada sidak ini, pihak toko yang menjual produk tak memiliki izin edar tidak diberikan sanksi apapun. Hingga akhir sidak, petugas tidak menemukan produk makanan yang kadaluarsa atau kemasannya rusak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk pertama kalinya, Menteri Pertanian yang baru, Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Rabu pagi, Mentan menemui para petani padi di Kampung Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Di tempat ini, Mentan mencontohkan metode menanam padi secara modern dengan alat Al-Sintan. Proses menanam padi lebih cepat dengan alat ini dan lebih hemat biaya karena tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Mentan Andi Amran mengatakan Lampung adalah daerah nomor 6 sebagai penyangga lumbung pangan secara nasional. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian berjanji akan memberi bantuan bibit padi, jagung, serta penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani di Lampung. Tekan impor karena peningkatan produksi. Kita sudah lihat langsung, sekarang sudah mulai masuk musim tanam. Kami memberikan bantuan benih, bibit, alat mesin pertanian. Insya Allah di 2024 kita akan tambahkan benih, bibit seluruh petani-petani kita se-Indonesia atas izin Bapak Presiden. Kementerian Pertanian menargetkan pada tahun 2026 Indonesia tak lagi impor jagung dan padi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Dilihat sepintas, jembatan penghubung desa Candirejo dengan Muji Rahayu, Kecamatan Waipengubuan, Lampung Tengah yang baru selesai dibangun ini tampak bagus. Namun, jika dilihat secara detail, rupanya banyak keretakan pada tembok pondasi dan bronjong penahan tanah di sekitar jembatan. Kerusakan ini dikeluhkan warga yang khawatir perbaikan jembatan yang telah lama mereka nantikan tidak akan awet. Warga juga meminta Dinas PU yang membangun jembatan ini supaya menambahkan pemasangan lampu penerangan, sebab jembatan berada di jalan menikung yang bisa memicu kecelakaan jika gelap. Demi ketertiban, keamanan, keindahan, kayaknya perlu dikasih lampu jalan, Pak. Gitu. Yang kedua, infrastruktur jalan juga kalau memang nggak segera diperbaiki atau ikut dibagusin, kayaknya kurang bagus. Ini penghubung selaku desa mana-mana, Pak? Yang jelas dari Candirejo ke Desa Muji Rahayu dan desa-desa lainnya. Masyarakat Muji Rahayu, Candirejo pada senang semua. Tapi ya itu, kayaknya jembatan ini belum bagus. Masih kurang. Soal jembatan ini batu arwah itu besi-besi itu masih kelihatan. Terus samping itu lihat ada apa-apa. Itu masih kelihatan batu semua. Jembatan ini dibangun dengan dana APBD 2023 lebih dari 10 miliar rupiah. Warga mendesak kontraktor dan pengawas konsultan proyek bertanggung jawab atas perbaikan beberapa tembok pada jembatan yang retak-retak tersebut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang mantan pekerja mebel bernama Muhammad Supriyadi, warga desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, keluar dari tempat kerjanya dan mendirikan usaha sendiri. Supriyadi kini memproduksi truk mainan dari kayu. Usaha yang ditekuninya sejak 2019 lalu itu kini sukses dan omsetnya mencapai lebih dari 5 juta rupiah per bulan. Supriyadi kini memiliki seorang pegawai yang membantunya membuat truk mainan. Menurutnya, membuat mainan yang disebut truk oleng itu tidak terlalu sulit dan bahannya mudah didapat. Supaya mirip dengan truk aslinya, truk mainan buatan Supriyadi juga dilengkapi dengan lampu dan dicat menyerupai truk sebenarnya. Pertama saya emang hobi. Hobi apa itu? Hobi bikin kreatif begini. Oh begitu. Dulu dari kecil saya tuh hobinya. Kerajinan gini. Itu. Bikinin mobil dari kayu-kayu bambu, senangnya itu saya tuh. Nah sebentar itu saya di mebel kerjanya. Oh begitu. Di mebel saya bikin satu. Dipajang lah di depan mebel. Ternyata ada yang beli. Laku. Banyak minat. Itu tahun berapa kan? Tahun 2019. Truk mainan dari kayu buatan Supriyadi dijual mulai Rp150.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran variasinya. Selain dari Bandar Lampung, pemesanannya datang dari Palembang, Bengkulu, hingga sejumlah kota di Jawa. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.